Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eti Rahayu. Di sini saya selaku moderator dari rekan saya yang akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi. Kepada rekan Lailatul Asmil, waktu dan tepat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Balok Kata terhadap Kemampuan Literasi Baca Tulis pada Anak Usia 5-6 tahun di TK Bahrul Ulum, Surabaya. Next. Di sini ada latar belakang dari penelitian saya, yaitu pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama bagi pembentukan kepribadian dan kecerdasan anak. Di sini ada juga rumusan masalah dari penelitian saya, apakah ada pengaruh balok, media balok kata terhadap kemampuan literasi baca tulis pada anak usia 5-6 tahun di TK Baru Surabaya. Dan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh media balok kata terhadap kemampuan literasi baca tulis pada anak usia 5-6 tahun. Di sini variabel X-nya adalah media balok kata dan juga variabel Y-nya adalah kemampuan literasi baca tulis pada anak. Next. Nah, di sini ada juga landasan teori. Menurut Retnaningsih 2022, pendidikan adalah pembinaan sejak lahir sampai umur 6 tahun. Dan juga ada definisi literasi baca tulis. Menurut Puspitasari 2021, percakapan individu untuk memahami informasi mencakup keterampilan mengenal huruf, membentuk kata, membaca kalimat. Juga ada manfaat media balokata, yaitu meningkatkan kemampuan membaca, mendorong belajar mandiri pada anak. Next. Nah, juga penelitian yang relevan. Yang pertama adalah hasil penelitian Ananda 2023, pengaruh media balok huruf terhadap kemampuan membaca permulaan. Penelitian ini menggunakan desain one group, adanya kesamaan media, tetapi penelitian menggunakan APE balok kata sesuai kebutuhan. Dan yang kedua adalah hasil penelitian Mutiara 2025, pengaruh media interaktif block letter terhadap kemampuan pengenalan huruf pada anak menggunakan uji coba Wilson Signon Rank terhadap kesamaan metode eksperimen, tetapi berbeda penelitian menggunakan desain eksperimen one group. Dan yang ketiga ada hasil penelitian Fitriani dan Sari Dewi 2025, pengaruh balok huruf digital terhadap kemampuan membaca. Penelitian ini menggunakan desain one group, adanya kesamaan media balok huruf digital, dan akan tetapi penelitian menggunakan balok kata. Next. Di sini ada juga kerangka konseptual dari penelitian saya, yaitu anak belum mampu membaca balok kata, dan yang sebelah kiri menggunakan media balok kata, dan yang sebelah kanan anak mampu membaca balok kata. Juga ada indikatornya, yaitu mampu membaca kata sederhana, dan yang kedua ada mampu mengucapkan suku kata dengan benar, dan juga yang ketiga ada mampu menyusun kata berbentuk huruf. Dan selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan media balok kata terhadap kemampuan literasi baca tulis pada anak usia 5-6 tahun di TK Bahrul Ulum, Surabaya. Next. Di sini ada juga metode penelitian saya, yaitu tempat penelitiannya di TK Bahrul Ulum, Surabaya. Subjek penelitiannya anak
TKB usia 5-6 tahun dan jumlah populasinya sebanyak 18 anak. Sampelnya pun 18 anak juga. Dan desain penelitian metodenya pre-eksperimental, desainnya menggunakan one group pretest post-test. Teknik pengumpulan datanya adalah yang pertama menggunakan tes, pretest dan post-test, dan yang kedua observasi, dan yang ketiga sesi dokumentasi. Next. Di sini hasil dan pembahasan tabel pretest, yaitu sebelum diberlakuannya sebanyak 1-8 kali treatment atau perlakuan. Yang merupakan variabel yang terdiri dari 1. Mampu membaca kata sederhana, 2. Mampu mengucapkan suku kata dengan benar, 3. Mampu menyusun huruf menjadi kata sederhana. Juga ada kriteria penilaiannya. 1. Anak belum mulai berkembang BB, dan yang kedua anak mulai berkembang MB, yang ketiga anak berkembang sesuai harapan BSA, dan yang keempat anak berkembang sangat baik BSB. Next. Dan yang ini ada hasil dan pembahasan tabel post-test, yaitu sesudah diberikan perlakuan 8 kali treatment perlakuan. Next. Di sini ada tabel post-test dan pre-test, yaitu dengan hasil pre-test sebelum diberikan perlakuan, yaitu sejumlah 21,33, dan post-test sesudah diberikan perlakuan yang berjumlah 63,16. Next. Dari hasil dan pembahasan, yaitu menggunakan Pirate Sample Test. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai signifikan Dewey-Tayat sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan literasi baca tulis anak usia 5-6 tahun di TK Darul Ulum Surabaya sebelum dan sudah diberikan perlakuan menggunakan media balok kata. Next. Jadi kesimpulan dan sarannya yaitu pengujian dilakukan menggunakan UJT melalui perbandingan nilai pretest dan post-test terhadap 18 anak sebagai sampel dan dukungan dokumentasi serta bantuan guru TK Darul Ulum Surabaya. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara dan observasi, sedangkan proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Dan juga sarannya yang pertama, bagi anak menggunakan media balok kata mampu meningkatkan belajar terutama mengenal huruf, merangkai kata, dan memahami suku kata. Dan yang kedua, bagi guru mengembangkan dan memvariasikan penggunaan media balok kata dalam kegiatan pembelajaran agar proses belajar literasi baca tulis menjadi lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia 5-6 tahun. Juga ada saran bagi penelitian selanjutnya, yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji topik serupa dengan mengembangkan variabel, metode, atau media pembelajaran yang berbeda guna memperkaya kajian tentang literasi baca tulis anak usia dini. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Lailatul Asmil, yang sudah mempresentasikan dari hasil skripsinya. Terima kasih sebelumnya dan bisa dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Intan Maharani Yusrianti selaku moderator dari rekan saya yaitu Etik Rahayu yang akan mempresentasikan hasil penelitian skripsinya yang berjudul Pengembangan Media Parbil kepada Saudari Etik. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Intan. Di sini saya akan presentasikan yang berjudul Pengembangan Media Parbil terhadap Kemampuan Berhitung 1-10 Anak Usia 3-4 tahun di Taman Pengasuhan Anak El Rahmah, Surabaya. Next. Yang pertama, dasar teori dari Piaget. Anak usia 3-4 tahun berada pada tahap praoperasional, yang dimana belajar melalui objek konkret dan visual. Pengenalan angka bukan sekedar hafalan, melainkan pemahaman konsep jumlah dan lambang bilangan. Pada masa keemasan, di mana otak anak menyerap informasi dengan sangat pesat, stimulasi kognitif termasuk kemampuan berhitung harus diberikan secara optimal dan menyenangkan. Fenomena yang terjadi di lapangan, dari 9 anak usia 3-4 tahun di TPA El Rahmat Surabaya, hanya 3 anak hafal angka 1-10, 4 anak yang mengenal angka 1-6, sebagian besar hafal urutan tapi belum memahami konsep bilangan, dan kegiatan belajar sering dianggap sampingan dari aktivitas pengasuhan. Next. Perumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apakah media parbil memenuhi kriteria aksesibilitas, kegunaan, kelayakan, ketepatan, kepatutan? Untuk meningkatkan kemampuan berhitung 1-10 pada anak usia 3-4 tahun di TPA El Rahmah Surabaya. Yang kedua, apakah media parbil berpengaruh terhadap kemampuan berhitung 1-10 anak usia 3-4 tahun di TPA El Rahmah Surabaya, dan tujuan penelitiannya yang pertama menghasilkan media parbil yang memenuhi kriteria aksesibilitas, kegunaan, kelayakan, ketepatan, dan kepatutan. Yang kedua, mengetahui pengaruh media parbil terhadap kemampuan berhitung 1-10 anak usia 3-4 tahun. Next. Kajian teori dari pendidikan anak usia dini, fondasi krusial bagi pengembangan holistik anak. Nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemampuan berhitung, pengenalan angka bukan sekedar hafalan urutan 1-10, melainkan memahami konsep jumlah dan lambang bilangan secara bermakna. Media pembelajaran, alat penyampaian pesan pendidikan yang merangsang aspek kognitif, motorik, sosial, dan bahasa, kartu angka, dan APE yang konkret, terbukti efektif untuk pendidikan anak usia dini. Teori Piaget yang praoperasional, anak usia 2-7 tahun belajar melalui objek konkret, media visual, dan fisik sangat efektif membantu pemahaman konsep bilangan yang abstrak. Next. Media parbil. Apa itu parbil? Parbil merupakan parkiran mobil bilangan, adalah alat permainan edukatif berbahan kayu yang dilengkapi papan arah jalan, slot angka 1-10, dan 10 mobil miniatur. Dirancang oleh saya sendiri sebagai solusi inovatif untuk menstimulasi kemampuan berhitung anak usia 3-4 tahun di TPA El Rahmah, Surabaya. Kelebihan dari media parbil ini berbasis permainan konkret,
sesuai tahap perkembangan, melibatkan kognitif dan motorik anak secara terpadu, dan dimainkan bergantian, yaitu melatih sosial emosional, mudah digunakan oleh guru atau pengasuh di TPA. Komponen media sendiri yaitu ada papan kayu berlapis cat yang aman untuk anak. Yang kedua, angka 1 sampai 10 dan 10 mobil miniatur dan arah jalan raya yang bergambar. Next. Metode pengembangan yaitu menggunakan model Borg and Gall 1943, 8 tahap pengembangan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Kedua, perencanaan produk. Ketiga, pengembangan bentuk awal. Keempat, uji ahli media dan materi. Kelima, uji calon pengguna. Keenam, revisi produk. Ketujuh, uji lapangan. Dan yang terakhir, produk final. Desain penelitian, pre-test, treatment, post-test. Subjeknya 9 anak usia 3-4 tahun di TPL Rahma, Surabaya. Teknik pengumpulan datanya, lembar angket aksesibilitas skala 1-5, observasi langsung uji coba kelompok, tes untuk kerja pre-test dan post-test, uji T berpasangan untuk analisis efektivitas. Next. Validasi kelayakan media parpil. Dari ahli media mendapatkan skor 47 dengan rata 4,7 dengan memiliki persentase 94% dan dikatakan sangat layak. Tetapi ada catatan yang pertama, konsep sudah baik, perbaiki bentuk dan kerapian, ganti bahan jika memungkinkan. Yang kedua dari ahli materi yaitu mendapatkan skor 48 dengan rata-rata 4,8 dengan persentase 96% dan dikatakan sangat layak. Catatan dari validator, media parbil sudah sesuai, ada revisi perwarnaan desain mobil dan stiker, dan sudah direvisi. Kesimpulan validasi, media parbil dinyatakan sangat layak oleh kedua validator, ahli media 94%, ahli materi 96%, dan siap digunakan sebagai media pembelajaran. Next. Dari hasil pretest dan post-test dari 9 anak, ringkasannya rata-rata untuk pretestnya 6,4, untuk post-testnya rata-ratanya 9,67. Jadi peningkatannya lebih dari 3,27. Dan semua 9 anak menunjukkan peningkatan, 1 anak berkembang sangat baik, 8 anak berkembang sesuai harapan. Next. Kesimpulan dan saran, yang pertama, kelayakan produk, media parpil dinyatakan sangat layak, ahli materi 96%, dan ahli media 94%. Revisi telah dilakukan sesuai saran dari validator. Efektivitas produk, terdapat peningkatan bermakna, kemampuan berhitung 1-10, rata-rata pretest 6,4 meningkat menjadi 9,67 pada post-test A. Pada post-test, kurang lebih 3,27 untuk peningkatannya. Dan untuk respon anak, 9 anak usia 3-4 tahun antusias, mampu mengurutkan dan mengenal angka 1-10 serta belajar berbagi dan bermain bergantian. Dan sarannya yang pertama, bagi pengasuh TPA, jadikan media parbil referensi API untuk stimulasi kognitif anak usia 3-4 tahun. Bagi guru, gunakan media parbil sebagai sarana kreatif menstimulasi kemampuan numerasi anak. Dan yang terakhir, bagi pengembang, sempurnakan desain dan bahan, serta kembangkan inovasi API lain yang lebih beragam. Itu saja dari saya.
Terima kasih atas pemaparan hasil penelitian skripsinya. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Azmil, yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator, dan saya akan memandu jalannya presentasi dengan judul Pengaruh Pembiasaan Mendengarkan Lagu untuk Terhadap Perkembangan Bahasa Ekspresif Anak Usia 4-5 tahun di TK Dharma Bakti Surabaya. Nah, di sini langsung saja kita saksikan pemaparan materi dari Kak Intan. Kepada Kak Intan kami persilahkan. Mic-nya Kak Intan belum dihidupin. Terima kasih kepada Saudari Asmil. Saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembiasaan Mendengarkan Lagu Anak Terhadap Perkembangan Bahasa Ekspresif Anak Usia 4-5 tahun di TK Dharma Bakti Surabaya. Di sini latar belakang permasalahannya yaitu perkembangan bahasa ekspresif merupakan aspek penting dalam perkembangan anak usia dini karena berperan dalam kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Namun, masih ditemukan anak usia 4-5 tahun khususnya di TK Dharma Bakti yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide, menjawab pertanyaan, dan menyusun kalimat sederhana sehingga diperlukan stimulasi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Next. Di sini rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pembiasaan mendengarkan lagu anak terhadap perkembangan bahasa ekspresif anak usia 4-5 tahun? Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiasaan mendengarkan lagu anak terhadap perkembangan bahasa ekspresif anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Bakti Surabaya. Next. Metode penelitian. Yang pertama,
studi pendahuluan, yaitu melakukan observasi awal di TK Dharma Bakti Surabaya, kemudian menemukan masalah nyata di lapangan, yaitu anak sering menyanyikan lagu dewasa dan memiliki kemampuan bahasa ekspresif yang rendah. Kemudian menyusun proposal skripsi dengan instrumen penilaian ada 3 indikator serta RPPH yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian berbasis lagu anak. Kemudian pretest, perlakuan, dan post-test. Ini mengukur kemampuan bahasa ekspresif anak sebanyak 8 kali pertemuan. Setiap satu kali pertemuan mengukur pretest, perlakuan, dan post-test. Kemudian analisis data, melakukan rekapitulasi data dan menguji perbedaan nilai menggunakan rumus Spirit Simple Test. Dan penelitian ini menggunakan kuantitatif pra-eksperimental. Kemudian menghitung nilai T hitung dengan hasil 3,47 dan membandingkannya dengan T tabel yaitu 1,77. Kemudian menyusun laporan akhir bab 4 dan bab 5, kemudian melaksanakan sidang skripsi. Next. Di sini dapat kita lihat hasil penelitian nilai rata-rata kemampuan bahasa ekspresif anak pada tahap pretest sebesar 3,96, sedangkan pada tahap post-test meningkat menjadi 5,28 dengan rata-rata peningkatan skor sebesar 1,32. Temuan utama yang pertama, peningkatan signifikan dalam kemampuan bahasa ekspresif, kemudian yang kedua, anak mampu menyebutkan nama benda sesuai lagu, dan yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan sederhana ini meningkat. Dan yang keempat, penyusunan kalimat sederhana menjadi lebih baik. Next. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu pembiasaan mendengarkan lagu anak secara terencana dan konsisten terbukti efektif meningkatkan bahasa ekspresif anak. Kemudian rekomendasi untuk guru, integrasikan lagu tematik ke rutinitas harian kelas. Kemudian untuk orang tua, biasakan memutar musik anak di rumah. Kemudian untuk sekolah, fasilitasi media audio edukatif di kelas. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Kak Intan. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Maan.